Baik, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir dalam kelas online malam ini. Jadi malam hari ini kita akan membahas terkait manajemen industri menggunakan berbasis SOP presisi dan pendampingan intensif MHI. Salam kenal, saya Zaka Bagus. Di sini saya sebagai penyusun sistem sekaligus sebagai pengaudit tunggal. Nah, saya katakan tunggal kenapa? Karena dalam sistem ini memang saya sendiri yang mengaudit karena ini saat ini memang tidak ada di Indonesia. Dan saya yang pertama, saya sendiri terkait sistem ini baru memulai tahun 2024 dan saya murni mencontoh Cina, Bapak Ibu. Kemarin ada kegiatan saya, ada proyek bersama Cina dan saya melihat kenapa kok pertanian di sana itu begitu maju. Kalau Bapak Ibu cek Instagram, Facebook, cek YouTube, petaninya di sana itu petani desa ya, bahkan pelosok sampai di gunung-gunung dan sebagainya. Tetapi kenapa kok bisa maju? Kenapa kok bisa mesin masuk di mereka? Kenapa kok mereka bisa semodern itu walaupun skalanya desa? Itu di luarnya kelihatannya maju, tapi sebenarnya di balik itu ada sistem. Oh, ternyata dari pemerintahnya memang sudah menyiapkan sistem database-nya. Nah, itu begitu sistemnya, database-nya, monitoringnya, dan seterusnya. Karena tetap jatuhnya adalah yang membiayai itu adalah perbankan. Nah, poinnya adalah agar dana dari pemerintah itu aman dan terrealisasi, dan output inputnya itu termonitoring, ada sistem. Itu dasarnya, Bapak Ibu. Di Indonesia kita belum ada. Belum ada yang seperti itu. Bahkan di sini ada rekan-rekan dari pemerintah, ada PPL, ada POPT. Kita masih manual dan sangat manual. Bahkan pencatatan di manual pun tidak ada. Semuanya basis melihat dunia sudah berkembang, kita layak untuk mencontoh negara yang sudah berhasil dan kita terapkan dimulai dari komunitas kita. Di sini saya akan menjelaskan ada dua dalam sistem MHI, yaitu SOP presisi dan juga ada pendampingan intensif yang dimana semuanya tertampil dan masuk di dalam dashboard. Ini contoh milik Bapak Arianto Lapu dari Gorontalo. Teknisnya bagaimana? Teknisnya begini Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sudah berniat untuk membangun sebuah usaha di dunia agro, baik itu pertanian, peternakan, perikanan, kami di MHI selalu mengawali dari yang namanya mengisi data manual produksi, istilah kami. Di situ kan detail, kapan tanam, pupuknya apa saja, riwayat 2 tahun terakhir, dan sebagainya. Poinnya apa dari situ? Dari situ adalah kita ingin tahu apa masalah Anda dan apa target Anda. Setelah kami mengetahui itu, lalu disusun SOP-nya. Contoh SOP-nya seperti ini. Saya menunjukkan di sini SOP nasional, tidak perseorangan, karena kalau perseorangan itu privasi ya, dan mereka sudah membayar itu untuk kebutuhan pribadi. Jadi saya menunjukkan SOP nasional. Sebagai contoh, secara umum sama. Jadi SOP kami itu dimulai dari ringkasan eksekutif, isi seluruh SOP ini bagaimana. Jadi misalnya SOP nasional CMB 1,5 kilo, tujuannya apa, keunggulannya apa, dokumen ini diharapkan apa, terus pasti kita ada mulai dari pendahuluan ya, penjelasan, lalu rekapitulasi. Ini yang penting Bapak Ibu. Di rekapitulasi ini sebenarnya adalah inti dari usaha ini mulai dari pratanam hingga panen dan siklus. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ini akan terlihat akan benar-benar berguna ketika Bapak Ibu melakukan duplikasi terhadap yang namanya satu komoditas tersebut. Karena ini CMB, contoh dasarnya begini. Bapak Ibu memulai misalkan usaha CMB dari luasan 3.000 meter persegi. Pengalaman Bapak Ibu biasanya yang sudah bertani hortikultura lebih dari 2-3 tahun tidak akan tanam serempak, pasti akan dibuat blok. Sehingga diasumsikan dari 3.000 dibagi 1.000 berarti ada 3 blok. Nah, maksudnya blok itu bagaimana? Lahannya sama, tetapi waktu tanamnya yang berbeda. Mungkin mundur 2 minggu, 1 bulan terserah. Tapi poinnya itu beda tanam, beda varietas juga. Biasanya masih masuk dalam blok ini juga. Setiap blok poinnya, apapun, kapanpun itu dimulai, pelakuannya sama. Nah, itulah disebut SOP, siklus. Jadi ibaratnya sama seperti Bapak Ibu ketika kerja atau Bapak Ibu mudahnya ketika Bapak Ibu sekolah, misalnya SD atau SMP, jam 7 masuk, jam sekian waktunya berdoa, jam sekian waktunya istirahat. Nah, sama seperti itu SOP, ada kegiatan rutin. Hanya saja SOP ini sama seperti perusahaan, standar operasional prosedur, bukan berarti sebuah aturan kaku, tetapi lebih kepada aturan output. Agar mencapai ini, komponennya apa saja? Nah, itu seperti itu. Sekali lagi, komponen itu tetap jatuhnya adalah biaya atau dana.
Maka dari itu, di awal dari SOP ada yang namanya rekapitulasi kebutuhan sarana produksi. Inilah yang menentukan usaha tani itu. Artinya dari rekapitulasi ini menentukan segalanya. Oh, ternyata rekapitulasi ini setiap 1000 meter perseginya biayanya 10 juta diasumsikan. Setiap saya naruh 10 juta, kotornya dapat berapa? Ketemunya di sini. Mau harga mahal, harga murah, itu bagian dari siklus. Tapi poinnya, saya naruh uang di sini, di parameter ini berapa outputnya, uang yang dihasilkan. Kalau ini cash flow-nya negatif, nggak jalan. Kalau ini netral, beresiko. Berarti outputnya harus apa? Harus positif. Jadi mau positifnya banyak atau sedikit, tetap harus positif agar usaha ini jalan. Nah, makanya usaha apapun itu yang bertahan melewati waktu selalu mengupayakan cash flow positif. Itulah fungsi dari rekapitulasi ini. Sehingga sudah ada patokan, oh ya per usaha ini sekian. Isinya apa rekapitulasi? Ya ini benih, pupuk, agro input, dan seterusnya. Nah, jadi poinnya usaha di sini Bapak Ibu. Di rekapitulasi ini biayanya berapa, tenaga kerja, semuanya. Nah, itu ketemunya di sini. Baru setelah itu sudah mulai masuk terhadap teknis identitas usaha taninya, terus riwayat tanam 2 tahun atau 2 musim sebelumnya bagaimana, kalau nggak bisa beberapa tahun ya cukup 2 musim, target produksinya berapa. Nah, ini sudah ketemu. Rekapitulasi itu presentasi dari ini, biaya-biaya itu. Nah, terus ini ya pentanamnya bagaimana, terus pemupukan dasarnya bagaimana, dan seterusnya. Termasuk sampai hama penyakit. Jadi hama penyakit itu di bab drainase juga, termasuk drainase juga masuk ya. Jadi itu sampai kita membuat bab khusus. Karena begitu penting drainase sama irigasi, strategi hama penyakit dan sebagainya dan seterusnya. Jadi SOP-nya kompleks sampai ke panen. Sampai ke panen, tenaga kerja semuanya. Goalnya apa? Goalnya adalah sampai ini bisa jalan sendiri. Maksudnya jalan sendiri bagaimana? Ya sudah ada tenaga kerja atau mandor yang dipasrahkan di situ. Mudahnya begini, misalnya diasumsikan kita menggaji mandor atau manajer itu 2 juta per bulan. Pertanyaannya agar mampu menggaji, dia itu harus monitoring berapa luasan. Jika misalnya diketahui laba kotor dari per 1000 meter persegi adalah setiap modal 10 juta, dia menghasilkan laba kotor misalnya 15 juta, ternyata potong ini potong itu, sisa misalnya itu 2 juta. 1 juta itu adalah anggaran untuk tenaga kerja plus. Berarti kalau dia si manajer itu atau mandor digaji 2 juta, berarti kan minimal dia harus memonitoring 2000 atau 2 petak lahan. Kalau per 1000-nya misalnya anggarannya 1 juta. Nah, sama seperti itu. Agar untung, nah ini perusahaan sudah bermainnya. Berarti kalau dia bisa memonitoring 10 petak, misalnya diasumsikan berarti 1 hektar. Nah, yang untung perusahaan. Nah, berarti dia perlu wakil, begitu seterusnya. Nah, perhitungannya seperti itu Bapak Ibu. Setelah SOP-nya ini disusun, selanjutnya diintegrasikan dengan yang namanya laporan satelit cuaca. Nah, di MHI kami memang bekerja sama dengan salah satu provider dari ini, dari sebuah penyaji data laporan satelit, dan ini update otomatis setiap 12 jam. Kita sengaja 12 jam. Kenapa? Karena ini cukup relevan untuk menjaga database tidak penuh, jadi biar servernya nggak penuh, tetapi cukup presisi setiap ada laporan harian. Nah, karena kita butuhnya harian. Kita memang tidak menggunakan data kualitatif, tidak di sini ada tampilan awannya, apakah ini sedang mendung, itu nggak perlu dalam sistem. Kita butuh data kuantitatif. Yang penting suhu, minimal, maksimal, curah hujan, kelembapan ini sudah cukup. Untuk apa ini? Nah, membacanya nanti sistem adalah terhadap proyeksi hama atau penyakit yang akan datang. Maka dari itu, di sini menampilkan hari sebelum sama hari sesudah. Jadi hari sebelum dimasuk riwayat, hari sesudah disebut prediksi. Nah, maksudnya apa tujuannya? Tujuannya jelas. Misalnya riwayatnya lembab, lalu tiba-tiba kering, maka apa yang terjadi? Sudah jelas yang namanya antranoksa dan juga trip datang. Nah, begitu seterusnya. Jadi sistem sudah otomatis membaca ini. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Kedua hal ini, baik SOP, ini yang paling dasar dulu, itu nanti diintegrasikan di dalam yang namanya database ini. Inilah dashboard MHI. Pendampingan intensif MHI masuknya di sini. Di sini ada data analisa, data riwayat, data laporan foto mingguan, laporan keuangan, data cuaca, sama SOP. Jadi SOP yang tadi itu dimasukkan ke sini, terus data cuacanya masuk di sini, dan itu otomatis.
Nah, terus bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya begini, singkatnya. Ini saya menunjukkan Pak Ari, kenapa? Beliau adalah petani lahannya 2.500 meter persegi, bertepatan lahannya 2.500 dibagi beberapa blok hingga 6. Dan dia dikerjakan sendiri, tidak pakai tenaga kerja luar. Ternyata MHI bisa. Bagaimana? Adanya manajemen. Tapi singkatnya begini, cara kerja sistem presisi MHI. Dari SOP itu, dari SOP yang sudah ada, kita akan menyusun jadwal kerja per 7 hari. Nah, ini kelebihannya. Makanya kita disebut presisi. Sebelum data itu disusun, kita melakukan analisa. Sekarang karena ini tanggal 13 bertepatan Pak Ari ada jadwal baru yaitu tanggal 14 sampai tanggal 20. Tapi saya akan menunjukkan periode sebelumnya dahulu. Jadi singkatnya, sebelum jadwal kerja disusun, sistem akan melakukan analisa seperti ini, Bapak Ibu. Analisanya seperti ini. Jadi, analisa penyusunan program kerja itu nggak asal disusun ya, tetapi ada laporannya dulu, terus ada hasil analisa. Acuannya apa? Laporan foto dulu, blog. Jadi laporan sebelumnya, fotonya gimana? Nah ini laporan foto-foto. Ini perkembangan. Begitu seterusnya, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, dan seterusnya. Lalu diintegrasikan sama laporan cuaca terkini saat itu. Laporan implementasi jadwal sebelumnya, gimana? Sama laporan klien tambahan, ada tidak? Nah ini, hari ini saya sudah melakukan ini dan sebagainya. Nah singkatnya, laporan-laporan ini, itu lalu dianalisa secara terintegrasi. Ringkasan, jadi semuanya data ini secara otomatis dibaca sama sistem, ini laporannya. Nah ini, sistem akan membaca, oh fase awal pembungaan, sudah terjadi keseragaman cukup baik ini dan sebagainya dan seterusnya. Terus cuaca dan risikonya gimana? Nah termasuk yang laporan implementasi sama ini ya, laporan cuaca ini. Dibaca, oh hujan signifikan sekian, risiko tinggi untuk penyakit daun. Jadi sistem sudah otomatis seperti itu. Terus evaluasi pelaksanaan periode sebelumnya, yaitu 30 Agustus sampai 5 September. Eksekusi on track, 2 hari batal karena hujan. Nah ini, jadi langsung presisi ya sistem, karena mengacu terhadap yang laporan data itu. Terus bahan aktif, nah ini disebutkan, sudah jalan, namun knockdown ulat belum tuntas. Jadi sistem otomatis membaca seperti itu. Terus jawaban pertanyaan klien, jadi sistem juga otomatis melakukan analisa itu. Diagnosa teknis, prioritas, terus catatan formulasi aplikasi. Sampai analisa, nah setelah ini semuanya dianalisa oleh sistem, ini lama ya, sekitar 2-3 jam, baru muncul analisa penyusunan jadwal kerja. Sehingga periode berikutnya itu disusun by evaluasi data sebelumnya, minggu sebelumnya disusun. Oh, jadi jadwal untuk 7 sampai 13 September harus ini fokusnya, nutrisi ini dan sebagainya. Setelah ini semua beres, baru disusun tabelnya. Nah, ini bertepatan yang masih periode kemarin ya. Jadi ini dikerjakan dan seterusnya. Harus disiplin, itu pilihan. Tapi kalau pengen targetnya tercapai ya harus disiplin. Nah itu begitu. Baru setelah analisa ini disusun tabelnya seperti ini. Ini yang periode kemarin. Nah sekarang saya tunjukkan yang periode minggu ini, berarti berdasarkan kerja yang periode 7 sampai 13 September. Laporan cuaca terkini. Nah ini seperti ini. Terus rekapan, nah rekapannya terisi semua kan, klien. Hasil analisanya bagaimana? Nah ini dibaca. Oh rekapan seperti ini hasil analisa seperti ini. Ada analisa masalah dan inkonsistensi. Oh fungisida sudah dilakukan. Ini masalah frekuensi hujan tinggi. Jadi masalahnya cuaca. Bertepatan kalau kasusnya Pak Ari ini. Ini dibaca insektisida, pemupukan dan seterusnya. Kesimpulan evaluasi. Nah ini sudah otomatis by sistem. Terus analisa jadwal. Sehingga sistem secara otomatis, nah inilah fungsi saya sebagai pengaudit. Jadi walaupun sistem itu sudah ada laporan, bisa saja ada beberapa hal yang miss. Sehingga di sini sebelum dilakukan pemutusan penyusunan jadwal kerja, disusun draftnya dahulu. Di sinilah tim MHI, tim ahli MHI yang akan melakukan koreksi secara manual. Nah, lamanya di sini. Nah, kalau sistemnya ini sendiri mungkin sebentar ya, antara 1 atau 1,5 jam. Tetapi yang makan waktu 2-3 jam itu di sini. Nah, singkat cerita, ini yang sudah direvisi dan dilakukan evaluasi, akhirnya periode berikutnya seperti ini. Jadi minggu harus semprot ini dan seterusnya. Nah catatan penting seperti ini. Terus masih kita lakukan validasi. Oke, berikut analisa koreksi mendalam atas draft ini.
divalidasi lagi. Nah, ini laporan semua sistem sama manual orangnya. Nah, maksudnya tim MHI. Jadi ada tim tanah, tim fungi, tim insek dan seterusnya. Setelah dilakukan validasi, di sini dilakukan revisi sesuai dengan laporan tim-tim ahli MHI itu. Terus akhirnya disusun jadi tabel. Nah, ini tabel jadwal kerjanya. Nah, ini yang baru. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, sistem MHI dalam menyusun program kerja. Dan ini juga menjadi basis standar industri. Poinnya apa? Poinnya semuanya itu disusun berdasarkan data, tidak boleh asal. Dan data MHI sesuai dengan standar saat ini ya. Jadi seperti kami sampaikan sebelumnya, kita mengacu terhadap standar penelitian internasional dahulu, baru diimplementasi secara nasional. Nah, kenapa kok kita harus by data? Nah, karena kalau kita asal-asalan, ya kita nggak akan bisa maju. Negara lain sudah ke arahnya industri, kita masih belum bisa industri. Nah, syarat agar industri ya harus tersistem, harus terstruktur. Jadi Pak Ari besok Minggu tanggal 14 usia 49 HST pukul sekian 7 sampai 9 semprot fungi ini. Dosisnya sudah presisi sesuai dengan tiap blok lahan ya. Maaf, tiap blok itu maksudnya sesuai dengan luasan. Tujuannya ini. Nah, nanti ini kalau misalnya sudah dilakukan, kita centang sudah dilakukan. Kalau misalnya hujan tidak bisa dilakukan, kita kasih tanda misalnya hujan. Nah, hujan deras ditunda besok. Nah, begitu seterusnya. Jadi data ini tidak boleh ngawur, harus apa adanya. Jadi apa yang terjadi, kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Nah, inilah data. Sehingga sistem bisa menganalisa, mengevaluasi, merevisi, dan bisa memberikan solusi terbaik agar target Anda tercapai, apapun itu. Sebagai contoh, Pak Ari sebelumnya itu per pohon rata-rata kurang dari 1 kilo. Di dalam SOP ini, Pak Ari mentarget 2,5 kilo. Sebelum ke 2,5 kilo, beliau sudah kewalahan di 1,5 kilo hasilnya. Ceritanya itu begitu. Nah, sekarang sudah fokus terhadap 2,5 kilo. Nah, seperti itu. Target Anda bagaimana? Misalnya cabai 3 kilo per pohon, atau padi 10 ton, 12 ton, jagung 10 ton pipil, dan seterusnya. It's okay, nggak ada masalah. Sistem akan melakukan analisa, akan melakukan evaluasi apakah itu relevan dengan target yang Anda tentukan. Biasanya di awal sistem itu bertanya awal itu terhadap dua hal. Pertama, varietas yang digunakan sama ketersediaan air bagaimana. Karena kalau yang lain termasuk tanah, pupuk itu masih bisa direkayasa, termasuk insek funginya. Nah, dua hal ini varietasnya mencukupi atau maksudnya mumpuni atau tidak, sama airnya gimana. Anda mentargetkan padi 12 ton per hektar, tapi Anda menggunakan lahan tegal, tidak masuk akal. Anda mentargetkan cabai hasilnya 3 kilo per pohon, tetapi lahan Anda itu selalu tergenang, bahkan berdampingan dengan misalnya saluran irigasi teknis yang dimana sulit dibuang airnya, juga tidak relevan. Nah, jadi banyak sekali komponen yang harus dicapai, tetapi poinnya kami dari sistem MHI membantu mewujudkan target Anda, target keuangan Anda, target usaha Anda, agar itu menjadi realistis. Nah, inilah fungsi dari data. Nah, kalau ini semuanya sudah realistis, layak dikerjakan, ya sama seperti Anda masuk kantor atau Anda ketika sudah ada siklus, sudah tinggal dikerjakan, santai semuanya. Nah, bagaimana nanti selanjutnya kita menjaga stabilitas ini agar tetap sesuai target. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, saya akan membuka pertanyaan. Silakan, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Mas Aka. Budi, saya mohon izin bertanya. Oh ya, Pak Minto, silakan. Yang pertama, sebetulnya definisi sebagai petani milenial itu sebetulnya secara rinci itu sebetulnya bagaimana? Apakah mereka yang hanya menggunakan teknologi saja, atau mereka yang memang betul-betul mengetahui tentang detail rugi dan laba, atau bagaimana? Ini saya masih bimbang. Yang kedua, penyusunan presisi ini setelah disusun, setelah berjalan seiring dengan waktu, apakah sistem ini akan terus berubah-ubah atau bagaimana, atau berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca, kelembapan dan sebagainya, atau
sistem ini bisa di dipelajari secara mandiri. Kalau misalnya dipelajari secara mandiri, berapa lama kami sebagai petani ini bisa bisa menguasai sesuai dengan sistem ini. Ya, terima kasih Mas, itu saja. Oke, saya akan jawab Pak Minto. Yang pertama terkait masalah petani milenial ya, itu bagaimana definisi konkretnya? Benar begitu ya Pak Aminto? Ya. Oke. Sebenarnya begini Pak Minto, saya sendiri juga dalam artian begini, saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ada istilah petani milenial. Karena kalau secara harfiah, milenial itu adalah mereka yang lahir di era milenium Pak Minto. Jadi artinya tahun 2000-an. Dalam artian ini tahun 90, tahun 2000, ini masuk milenial. Milenial itu sebenarnya itu disebut generasi milenial itu seperti itu. Jadi yang kelahiran tahun 90, 80, 90 sampai 2000 itu masuk milenial. Tetapi begini Pak Minto, poinnya adalah bukan masalah milenialnya ya, tetapi usaha Anda profesional atau tidak. Kalau mengacu modelnya perbankan, usaha yang profesional itu adalah adanya pencatatan. Seperti itu Pak Minto. Cuman bedanya pencatatan itu ada skalanya, UKM, UMKM, UKM dan juga industri. Nah, yang kita contohkan di sini adalah yang industri. Rigid, detail, presisi. Jadi ini bisa dikoreksi silang, bisa diaudit. Kenapa kok ada misalnya alasan harus disemprot fungisida pada hari Minggu dan kenapa dosisnya ini ya? Karena ada analisa sebelumnya. Ada alasan. Setiap mili dosis itu ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu satu. Terus yang kedua pertanyaan Pak Aminto, apakah ini bisa dipelajari sendiri? Oh bisa. Bisa, ketika Anda memiliki SOP, Pak Aminto bisa mengerjakan ini sendiri. Cepat atau tidaknya ini ya tergantung dari yang namanya pembelajaran dan juga mempraktekkan. Begitu ya Pak Aminto. Jadi SOP ini sudah baku, Pak Aminto sudah karena Pak Aminto juga memiliki SOP presisi, ya dipelajari. Dan ini semacam kitab sucinya Pak Aminto dalam usaha tersebut yang bisa dipelajari keluarga. Nah, bedanya begini, dengan pendampingan intensif, kita mempercepat itu untuk ekstensifikasi skala usaha. Jadi sama seperti Pak Aminto ketika kuliah, banyak buku. Ketika lulus kuliah, apa Pak Aminto langsung menjadi bos? Tidak. Nah, kalau Pak Aminto memulai semuanya dari nol, ya pure murni dari Pak Aminto sendiri. Nah, dalam pendampingan intensif ini, namanya intensif, dipercepat, dipus. Nah, maka dari itu, sebelum melakukan pendampingan intensif, nah ini kan kalau kita berbicara SOP, tadi kan ada formulir manual produksi. Nah, kalau pendampingan intensif, kan kita ada formulir kedua, yaitu yang formulir intensifikasi sama ekstensifikasi. Berapa target Anda dalam 1 tahun ke depan? Nah, itu yang menjadi basis dalam pendampingan intensif ini, Pak Aminto. Nah, singkatnya, Anda mengawali ini dari luasan sekian. Dengan pendampingan intensif, strategi ini difokuskan untuk Anda mencapai itu. Kenapa kok ini seperti ini? Kenapa kok seperti itu? Diatur seperti ini ya agar target Anda tercapai. Saya target Pak Aminto kan kemarin SOP bawang merah, terus target intensifikasi 1 hektar dalam misalnya 1 tahun. Nah, disinilah fungsi dari pendampingan intensif agar Anda dalam 1 tahun mencapai 1 hektar. Gitu ya Pak Aminto ya. Jadi ada dua perbedaan. Kalau Anda tidak butuh intensifikasi sama ekstensifikasi, ya berarti Anda mengerjakan sendiri. Nah, itu berapa lama ya? Tergantung Anda bagaimana Anda serius dalam mempelajari SOP ini. Konsultasi nanti di MHI, di WAG klinik, dan seterusnya. Mungkin ada tanggapan terkait ini Pak Aminto? Ya. Jadi dikit agak paham yang pertanyaan kedua tadi. Ya. Yang pertama itu tadi yang milenial itu secara harfiah itu kalau dari masyarakat yang berkembang, pengetahuan mereka yang milenial itu mereka yang dengan teknologi canggih. Padahal mereka kan tidak tahu persis bagaimana aplikasi yang sebenarnya, bagaimana penghitungan antara rugi dan laba. Jadi betul sekali Bapak. Milenial itu harus profesional itu namanya. Iya. Kemudian yang presisi tadi, ternyata harapannya seperti itu.
Jadi saya jadi sedikit agak paham. Ya, terima kasih Mas. Oke. Iya. Saya mungkin menambahkan yang nomor satu, masalah milenial. Saya sendiri sebenarnya bukan tipikal yang ingin disebut apa-apa nanti milenial itu yang menggunakan teknologi maju atau tidak. Sebenarnya bukan itu poinnya Pak Aminto. Poinnya adalah apa yang saya kerjakan ini untung atau rugi. Nah, itu poin dari pendampingan intensif ini. Makanya ada laporan keuangan. Saya tidak bisa membuka laporan keuangan ini karena privasi milik klien ya. Nah, tapi poinnya pendampingan intensif itu bukan masalah budidaya. Tapi ini loh, adalah masalah keuangan yang kita analisa agar Anda mencapai target Anda. Kenapa kok Pak Aminto mentarget 1 tahun 1 hektar? Karena Pak Minto misalnya memiliki target apa bisa haji, membangun rumah ini dan sebagainya. Terserah Pak Minto. Kami sebagai konsultan profesional akan melakukan analisa sebelum Pak Aminto mengiyakan, mendilkan program kerja itu. Nah, makanya kita ada formulir-formulir yang harus Pak Aminto isi, begitu Pak Aminto. Jadi terserah Pak Aminto mau mentarget berapa, kapanpun itu dicapai, kami akan melakukan analisa dahulu. Sederhananya, poin dari SOP presisi dan juga pendampingan intensif ini apa? Uang. Uang yang otomatis berjalan, makanya disebut aset. Kalau Anda beli mobil mangkrak di rumah, itu namanya liabilitas, beban. Tapi kalau mobil itu menghasilkan Anda uang, nah berarti itu aset. Anda nyicil mobil per bulannya 2 juta, tapi disewakan menghasilkan 3.500.000. Ada laba kotor 1.500.000, berarti aset. Kalau dibalik Anda mengeluarkan setiap harinya 200.000 untuk bensin, berarti itu namanya liabilitas. Sederhana itu. Sama seperti di lahan. Lahan ini menghasilkan uang atau malah uang dapur masuk ke lahan. Nah itu. Nah ini lahan menjadi aset atau menjadi beban. Nah itulah harus ada yang namanya manajemen. Nah jadi kan disebut manajemen ini kan mengatur ya. Nah manajemen keuangan berarti mengatur keuangan. Manajemen pestisida IPM Integrated Management berarti kan mengatur pestisida. Manajemen terpadu berarti mengatur semuanya. Begitu seterusnya. Gitu ya Bapak-bapak. Begitu ya Pak Minto, kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan Pak Yan. Ya, baik, terima kasih Pak Jaka. Izin bertanya Pak Jaka, ini mengenai tadi jadwal kerja ya. Itu Ya, Pak kan Yan. di situ menggunakannya rata-rata pakai pestisida kimia ya Pak Jaka. Ya, Pak Yan. Apakah kondisi di pertanaman itu hama penyakitnya udah melewati ambang pengendali semua? Kemudian apakah nanti ketika kita ikut SOP presisi ini, apakah jadwalnya akan padat ya Senin sampai Sabtu? Rata-rata tiap hari mungkin ada ya Pak Jaka, atau kondisional nantinya. Nah, kan karena ketika kita di lapangan itu, kalau saya sebagai POPT, itu ketika serangan hama penyakit masih di bawah ambang pengendali, kita memang sarankan ke petani itu menggunakan pestisida nabati atau agen pengendali hayati. Apakah dengan penggunaan APH ini secara berkala bisa menekan serangan hama penyakit itu Pak Jaka? Baik, itu aja Pak Jaka. Terima kasih kesempatannya. Iya. Oke, izin saya menjawab Pak Yan. Jadi gini Pak Yan, bertepatan saja untuk Pak Arianto ini targetnya tinggi sehingga setiap hari ada kegiatan. Pada dasarnya begini Pak Yan, kan sebelum SOP disusun, kita kan ada nih yang manual produksi. Apakah itu klien minta organik atau gimana dan sebagainya. Nah itu sesuai. Bertepatan klien kami yang ini tidak sempat memproduksi organik Pak Yan. Telah dihitung-hitung antara buat sendiri sama membeli, lebih murah membeli. Itu satu. Terus yang kedua, kami di MHI sekali lagi mengikuti standar internasional. Maka dari itu syarat akan rotasi. Di sini kalau dilihat dari dosisnya, ini masih dosis rotasi semua. Jadi begitu Pak Yan. Poinnya adalah kalau klien ya sesuai dengan ini nanti, sesuai dengan formulir dari manual produksi yang diisi klien itu. Nah, misalnya dia mau organik karena memproduksi sendiri baik APH-nya dan seterusnya dan sebagainya. Itu justru sebenarnya lebih bagus. Tetapi setiap klien memiliki karakter dan juga
kesiapan waktu yang bermacam-macam. Poinnya adalah di sini, yaitu di skala usaha, menguntungkan atau tidak. Nah, walaupun nantinya itu akan dievaluasi. Kami sebagai konsultan, kalau nggak diminta evaluasi terkait itu, ya kita tidak melangkahi. Contoh begini, tanam padi, ternyata nggak pakai insektisida kimia sama fungisida kimia, tapi pakai bahan nabati yang dari kencur, kunir, lengkuas, dari serai untuk inseknya dan seterusnya misalnya. Nah, biaya pembuatan ini kan ada dana, kan gitu ya Pak Yan. Itu masuk dalam biaya operasional, dimasukkan atau tidak, itu sebenarnya terserah klien. Tapi kalau misalnya klien memasukkan dan kita disuruh menghitung, ya kita hitung. Jadi pendekatannya sesuai dengan permintaan, gitu Pak Yan. Nah, mungkin ditanggapi dahulu Bapak. Oh iya, siap. Ya, terima kasih Pak Jaka. Mungkin akan lebih jelasnya ketika kita ikut daftar ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Jaka. Jadi kalau kita mungkin terjun langsung ke SOP MHI, ya arti kan kita terlibat langsung ya. Jadi apa saja yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian Pak Jaka, saya ingin bertanya juga mengenai pembuatan pestisida nabati metode MHI ini. Itu kan kebetulan di saya juga kan banyak sih, enggak, cuman ada kurang dari 20 pohon tanaman mimba. Saya pernah baca juga itu di MHI itu membuat bioinsektisida. Nah, itu si tanamannya itu difermentasi dengan E4 atau bakteri pengurai lain. Nah, itu bagaimana cara kerja si E4-nya? Karena dulu saya pernah bikin juga waktu kuliah. Jadi pembuatannya itu menggunakan pelarut organik. Nah, sementara kan ketika kita membuat pestisida nabati dengan bahan mimba, itu kan mimba kan bisa juga sebagai sifatnya bakterisida. Apakah ketika difermentasi dengan menggunakan E4 yang bahannya itu bakteri, apakah tidak akan berpengaruh terhadap bakterinya Pak Jaka? Oke, itu di anunya SOP MHI ya Pak Yan ya? Iya, SOP pestisida nabati MHI. Saya cek dahulu ya Pak Yan. Itu ada di kurikulum. Nah, ini kelebihannya MHI juga ya. Kita alhamdulillah saya pelan-pelan mulai mengisi ini materi kurikulum. Tapi ini sedikit curhat ya Bapak-bapak ya. Menyusun ini ternyata tidak semudah yang saya pikirkan. Dari data yang begitu kompleks harus ditampilkan dengan bahasa yang super sederhana, ternyata lebih ribet daripada menyusun kalau untuk diri sendiri ya. Oke, formula pestisida nabati. Ini lele, insek. Ini ya Pak Yan. Ini yang pakai lactobacillus. Iya, apa yang ini Pak Yan? Yang dimaksud? Ya, betul. Ya, itu kan lactobacillus plantarum kan bakteri ya Pak Jaka. Kan kalau sifat mimba kan bisa sebagai bakterisida juga. Apakah itu tidak berpengaruh terhadap bakteri lactobacillusnya, atau kita menggunakan agen hayati lain, misalkan kita mau bikin mimba tapi dicampurnya, difermentasinya dengan misalkan pakai BT plus atau Beveria bassiana, apakah itu tidak akan berpengaruh saat fermentasinya Pak Jaka? Oke. Misalkan kita mau bikin bioinsektisidanya seperti itu. Oke. Dipahami Pak Yan? Ya, terima kasih Pak Jaka. Bertepatan kalau yang ini memang tidak pakai E4, hanya pakai lakto saja, lactoplantarum Pak Yan. Nah, jadi begini Bapak, izin saya menjelaskan. Apa sih fungsi dari Lactobacillus plantarum ini dalam fermentasi ini? Ya, fungsinya adalah mengekstraksi metabolik sekunder dari kandungan yang akan digunakan. Nah, cara kerjanya bagaimana? Yaitu, lakto itu kan bakteri penghasil asam laktat ya, probiotik. Nah, dia menjadikan asam, terus terekstrak nih bahan-bahan organik yang mengandung metabolik yang dibutuhkan itu. Begitu Pak Yan. Nah, jadi pada dasarnya begini Pak Yan, mudahnya,
lakto ini hanya digunakan pada saat pembuatan ini saja, ketika sampai metabolik sekundernya keluar semua secara optimal. Nah, jadi laktonya itu nggak kepake sampai ketika itu insektisida organik ini kepake gitu Pak Yan. Jadi hanya kepake, misalnya kita pakai mimba gitu ya. Nah, sampai metabolik mimbanya itu keluar untuk bahan baku fungi atau insek itu. Iya, paham Pak Jaka. Nah, jadi soalnya begini, ketika dia posisinya sebagai sudah menjadi fungisida organik mimba, misalnya begitu, sebenarnya laktonya ini sudah nggak ada, Pak Yan. Sama seperti Pak Yan membuat wedang kopi, kan ada gula atau di situ. Apa disebut wedang gula? Enggak kan? Nah, sama seperti itu Pak Yan. Gulanya sudah nggak disebut. Nah, laktonya sudah nggak disebut sebenarnya. Tetapi itu, gitu loh Pak Yan. Nah, sama seperti itu. Oh, berarti ketika kita bikin pesi nabati dari mimba ini dengan lakto, berarti ketika sudah jadi ini laktonya berarti hilang ya Pak Jaka? Iya, bukan hilang ya, tetapi dia kan nanti seiring dengan penyimpanan itu kan sudah, makanannya kan sudah habis ya Pak Yan. Oh iya. Dan dia ya sudah purna tugas gitu Pak Yan. Sudah tidak dibutuhkan karena jadi misalkan misalkan saya bikin pencampurnya bukan lactobacillus, saya kan punya produk pabrikan dari BT Plus tuh. Karena di daerah saya itu kan endemisnya penggerak batang padi. Apakah mimbanya itu bisa difermentasi dengan agen hayati lain? Contohnya BT Plus kan itu Bacillus thuringiensis sama Serratia. Apakah bisa seperti itu, Pak Jaka? Apakah cuman lactobacillus aja yang bisa memfermentasi bahan-bahan nabati, Pak Jaka? Ya, terima kasih. Oke, beda Pak Yan. BT itu dia menghasilkan enzim kitinolitik. Nah, kasusnya untuk memfermentasi bahan organik agar keluar metabolik sekundernya, ya salah tempat. Ibaratnya kayak Pak Yan, POPT kita suruh di bagian keuangan. Seperti itu Pak Yan, beda. Nah, sekarang pertanyaannya apakah harus pakai Lactobacillus plantarum? Tidak, banyak yang lain. Cuman bertepatan saja pada saat itu kami sengaja menggunakan Lactobacillus plantarum agar ini mudah. Ini kan lakto yang dari MHI itu kan impor dari Amerika Pak Yan ceritanya. Nah, sebenarnya database kami sangat banyak sekali isolat lainnya. Nah, kenapa kok nggak pakai PF? Nah, agar begini Pak Yan, itu kan 1 kilo dan isinya kerapatannya tinggi ya, satu pangkat berapa itu ya, dan itu tinggi. Nah, maksud kami waktu itu ini bisa digunakan untuk pertanian maupun peternakan. Jadi lakto kalau itu untuk pertanian bisa untuk fungisida organik, insektisida organik. Kalau ini peternakan kan dikasih makan sebagai suplemen langsung ke kambing, ke sapi, ini kan bagus Pak Yan. Terus untuk silase juga bagus. Jadi waktu itu untuk alasan mempercepat adopsi teknologi luar negeri, bioteknologi luar negeri standar industri terhadap Indonesia. Nah, maksudnya begitu Pak Yan. Nah, kenapa kok nggak pakai yang lain seperti BT? Itu kan sudah spesialis untuk insek Pak Yan. Terus seperti ini juga ya banyak ya. Jadi itu rata-rata industri yang di luar sudah spesialis. Nah, kalau Lactobacillus plantarum itu masih bisa banyak hal. Nah, maka dari itu, poinnya sebenarnya begini Pak Yan. Kembali lagi terhadap kasus di Pak Yan. Misalnya di tempat Pak Yan tidak ada jenis tanaman ini, tidak ada itu, adanya ini, adanya itu. Nah, itulah fungsi dari pengisian formulir, Bapak. Nah, poinnya begini. Sekali lagi, apakah itu relevan untuk mencapai target itu? Kami nanti auditnya adalah apakah bahan ini ada. Kalau nggak ada, kita nanti akan merekomendasi bahan yang memiliki output serupa tapi dengan bahan yang berbeda. Contoh begini, misalnya tidak ada mimba, pakai apa? Bisa pakai lengkuas. Begitu seterusnya, Pak Yan. Jadi banyak ya, banyak hal yang poinnya adalah dalam penyusunan SOP kenapa kok lama? Karena kita masih banyak sekali yang perlu diklarifikasi selama proses penyusunan itu. Gitu Pak Yan, mungkin mau ditanggapi. Ya cukup jelas Pak Jaka, berarti kan kesimpulannya, nggak semua agen hayati ini bisa digunakan untuk memfermentasi metabolit sekunder. Benar. Ya, oke, mungkin cukup jelas Pak Jaka. Mungkin nanti ya mohon arahannya lah ketika nanti ingin membuat bioinsektisida. Oh iya, oke, iya. Terima kasih Pak Jaka. Oke. Siap. Ya, nah, mungkin saya menambahkan Pak Yan. Nah, sama seperti halnya ketika Pak Yan pada beberapa waktu yang lalu
diskusi untuk meningkatkan kerapatan proyeknya Pak Yan, kan gitu ya Pak Yan. Nah, sama seperti itu, Pak Zaka nggak ada bahan ini, adanya ini. Nah, kita nanti seperti itu klarifikasinya Pak Yan sampai ketemu mana yang ada, mana yang bisa berfungsi optimal terhadap target proyek tersebut, gitu Pak Yan. Nah, mungkin mau ditanggapi Pak Yan atau ada pertanyaan berikutnya? Siap Pak Jaka. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya. Cukup Pak Jaka, barangkali dari peserta lain mau ikut bertanya. Oke, Pak Yan, terima kasih kembali. Nah, ini Pak Ari sudah hadir. Nah, Pak Ari gimana? Sudah nyambung Pak Ari? Baru masuk, Pak. Oh ya, ya ini yang punya dashboard Pak Arianto. Wah, oke Pak Ari, mungkin tadi Bapak sudah bertanya, kami menunjukkan dashboardnya Pak Ari. Nah, sempat ada pertanyaan, ini setiap hari ada aplikasi, wah ini kira-kira ribet atau tidak dan sebagainya. Nah, ini kan begitu. Tadi saya sudah menjelaskan, memang targetnya Pak Ari ini tinggi gitu loh. Oke Pak Ari, mungkin bertepatan juga Pak Ari ini sudah hadir, bisa diceritakan nih Pak Ari, gimana penggunaan penerapan implementasi SOP ini dan sekarang ini gimana perkembangan tanamannya Pak Ari? Silakan Pak Ari. Oh ya Pak, karena saya baru bergabung Pak, jadi sedikit saja Pak. Mungkin kalau lihat jadwal ini Pak dengan yang sebelumnya yang saya pernah lakukan sebelum di MHI Pak, memang kalau lihat jadwal dari Senin ke satu minggu itu Pak, memang saya lihat memang full semua jadwal Pak. Tiap hari ada jadwalnya Pak. Tapi karena sudah fokus jadi juga target juga tinggi. Jadi sebenarnya masih adaptasi juga sih Pak. Karena sebelumnya kan kalau saya di yang sebelum MHI kan biasa dua hari libur, makanya sampai 3 hari libur tergantung cuaca Pak. Karena ini kan sudah presisi, jadi kalau saya lihat ya memang tidak bisa ditinggal Pak. Jadi tidak bisa kemana-mana lagi nih kalau saya lihat di jadwal tiap hari begini Pak. Tapi kalau lihat perkembangan tanaman Pak ya ada perbedaan dari yang sebelumnya Pak. Ya tinggal menunggu ya mudah-mudahan hasil akhir sesuai dengan yang ada goalnya pasti Pak. Mungkin spesifiknya gimana nih Pak Ari? Kalau melihat laporan kerja Pak Ari, ini nggak apa-apa saya tunjukkan dokumentasinya Pak Ari yang kemarin ya, Pak Ari. Boleh ya Pak Ari ya? Boleh Pak, boleh Pak. Nah ini kalau melihat dari, nah ini lagi Bapak-Bapak, saya izin menjelaskan. Jadi kalau di sistem MHI, kita komunikasinya di dashboard ini dan di kolom komentar. Jadi setiap hari laporan seperti ini. Nah jadi sama seperti di WA, cuman tidak di WA, tapi di sini. Nah nanti setiap periode seperti ini sekarang sudah tanggal 13 ya, udah selesai ya, udah selesai. Nah nanti dilanjut di peak berikutnya. Jadi ini sudah kadaluarsa. Nah jadi setiap hari dilaporkan. Nah jangan laporkan yang baik, laporkan yang jelek agar bisa dianalisa. Nah itu begitu. Nah ini kalau saya lihat, nah ini bagus loh Pak Ari. Apa memang rata-rata gini atau cuma satu aja yang seperti ini atau gimana Pak Ari? Kalau lihat rata-rata Pak, cuman memang masalahnya itu kan keriting itu Pak yang buahnya tidak sampai begitu Pak. Kalau itu yang untuk yang normal itu Pak. Ini ya yang belum teratasi ya Pak Ari ya? Oh iya Pak. Ini sementara pemangkasan tadi Pak, cuman berhalang hujan jadi belum sempat Pak. Nah ini lahan-lahannya Pak Ari ya. Wah sudah bersih nih ya Pak Ari ya, lorongnya ya. Iya Pak. Minggu kemarin masih penuh ini. Oke Pak Ari, mungkin begini Pak Ari, terkait manajemen juga ya terhadap Pak Ari. Ini juga sekaligus menjawab atau mungkin belum terpikirkan oleh Pak Ari. Sebenarnya jika Pak Ari membutuhkan libur, sistem juga bisa mengatur kapan Pak Ari liburnya. Nah ini yang belum belum tercetuskan kemarin ya Pak Ari ya. Nah misalnya Pak Ari minta Sabtu Minggu libur nggak ke sawah, ya nggak apa-apa. Bisa nanti kita atur Senin sampai Jumat. Jadi agar biar rapat dan sebagainya sistem kita bisa atur seperti itu. Nah itu begitu Pak Ari. Oh iya Pak. Oke mungkin dari
Silakan Pak Ari. Kalau saya kan hari-hari di lahan Pak. Kalau misalkan pagi tidak ke lahan, lanjut sore Pak, biasa begitu. Kalau misalkan cuaca bagus, jadi adakahnya satu hari, adakahnya cuma pagi sampai dengan sore Pak. Jadi siang balik lagi. Memang kalau mengikuti jadwal di sini sepertinya kan Pak Ari jam 10 sudah selesai, terus balik lagi ke lahan jam 2 siang. Benar begitu Pak Ari? Biasa ini Pak, mendekati asar Pak kalau jadwalnya. Berarti siang ini Pak Ari masih di lahan atau tidak? Adakahnya di lahan, adakahnya balik Pak, tergantung kondisi Pak. Kalau ada yang mau dikerjakan di rumah, jadi saya balik lagi Pak. Oh, oke. Lahan juga kan Pak, cuma dekat dari rumah juga Pak, tidak jauh. Ini mulai rimbun, hati-hati hujan yang setiap hari ini Pak Ari. Iya Pak, makanya tadi mudah-mudahan besok mau dipangkas semua ini Pak. Semoga sukses ya Pak Ari ya. Iya, Jadi seperti itu Pak Ari bisa mengajukan liburnya kapan jika diperlukan. Nah pastinya kalau nggak ada libur itu lebih baik Pak Ari. Nah tapi kalau itu diperlukan libur ya juga bisa dibuat libur. Sistem pada dasarnya mengikuti Pak Ari. Nah itu begitu. Ya, kalau petani tidak ada liburnya Pak. Ya, saya juga kok Pak Ari nggak ada liburnya. Ini yang Iya, penting ya Pak Ari ya. Iya Pak. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Pak Ari yang berikutnya atau mungkin dari bapak-bapak yang lain. Pak Ruli mungkin. Halo, Mas Jaka. Ya, silakan Pak Ruli. Kalau untuk pupuk disarankan jangan yang subsidi berarti ya, harus yang non subsidi kayak Nitrea, kemudian Pertipos atau kemudian KCL Mahkota yang ada di kita itu. Mungkin seperti itu ya Mas Jaka. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Ruli. Sekali lagi tidak juga Pak Ruli. Oh, tidak juga. Ya, jadi pada dasarnya begini, SOP itu disusun sesuai dengan kearifan lokal dahulu. Nah, maka dari itu target Pak Ruli apa, berapa, dan kapan. Nah, nanti kita kan akan memberikan formulir yang harus Pak Ruli isi. Ketersediaan lokalnya apa saja. Nah, misalnya tidak ada, nah itulah kelebihan database MHI. Kita akan memberikan rekomendasi yang di sana kira-kira ada atau tidak. Begitu seterusnya Pak Ruli. Walaupun ada beberapa hal yang memang harus beli akhirnya untuk atau syarat wajib mencapai target tersebut. Begitu Pak Ruli. Contoh begini, ketika Pak Ruli menginginkan target produksi yang di mana secara data di atas rata-rata nasional, biasanya kami nyusun ada yang namanya zinc sulfat Pak Ruli atau nutrisi zinc, baik itu foliar maupun tabur dan seterusnya. Nah kalau nggak ada ya harus diadakan, begitu Pak Ruli. Siap. Nah mungkin ada pertanyaan berikutnya Bapak. Ya, mungkin itu zinc sulfat itu yang jarang, harus mungkin online kali ya. Murah kok Pak. Kalau magnesium sulfat ada, kalau kalnit juga ada. Cuman kalau zinc sulfat itu yang. Kalau unsur mikro gimana Mas Jaka yang majemuk? Itu diperlukan apa enggak? Iya, diperlukan. Nah, cuman unsurnya apa saja? Ya tergantung komoditas Bapak. Contoh, misalnya Bapak tanam padi. Ya, kita jarang sekali menyusun formula boron. Nah, kalau Bapak seperti ini ada durian, terus tomat, ya pasti sudah syarat boron kita Bapak. Kan untuk menstimulan bunga ya, boron sama kalium itu kalau nggak ada, ya jangan mengharap target itu tercapai. Gitu Bapak. Siap. Oke, sementara nanti lanjut kalau sudah mau ini. Ya, jadi begini Bapak Ibu sekalian, dalam standar industri, outputnya memang adalah angka terhadap usaha. Jadi fungsi dari manajemen industri ya memang untuk intensifikasi dan ekstensifikasi. Jika Anda tujuannya tidak intensifikasi dan tidak ekstensifikasi, sepertinya tidak akan cocok dan tidak akan tepat sistem ini. Itu. Nah, sama seperti di Cina, sama juga seperti tadi penyampaian Pak Aminto. Apakah disebut petani milenial itu yang teknologinya canggih-canggih? Bukan. Kalau kita lihat di Cina, kenapa kok mereka teknologinya canggih? Sebenarnya ada hal yang perlu dibahas lebih detail terkait masalah teknologi tinggi itu. Mereka menggunakan itu kan ada dananya, ada biayanya. Nah, ini yang sebenarnya harus dibahas. Kenapa kok petani di desa Cina bisa membeli alat-alat modern itu?
Nah, karena ada ini seperti penjelasan kami di depan. Mereka memang ada pendampingan, ada pelatihan dari pemerintah. Kamu bertani, kamu berternak, nggak boleh seperti ini. Seperti ini loh. Jadi bukan masalah bioteknologi sama teknologi. Bukan kalau kita berbicara bioteknologi, bukan APH-nya apa, bukan probiotiknya apa. Kalau teknologi bukan traktornya jenis apa, drone-nya apa, bukan. Tetapi manajemennya bagaimana? Manajemennya bagaimana? Kalau nggak ada manajemen, ya tidak teratur, tidak terukur. Evaluasinya bagaimana? Nah, nanti ketika dikasih dana sama pemerintah, ya konsumtif jatuhnya, bukan produktif. Nah, mindsetnya berubah. Nah, jadi seperti itu, Bapak-Bapak. Sekali lagi, manajemen industri itu adalah syarat akan pencatatan, syarat akan laporan. Di sini kami sebagai konsultan, Bapak Ibu sebagai klien, kita sama-sama membutuhkan sesuatu yang jelas. Kami konsultan bekerja sesuai data yang ada. Nah, begitu juga sebaliknya, klien juga harus menyampaikan data apa adanya. Tidak boleh dilakukan yang namanya, ya harus jujur poinnya, apa adanya di lahan bagaimana. Itu satu. Terus yang kedua adalah bagaimana pencatatannya, pelaporannya. Kita terus koordinasi, kita tim. Anda memiliki target kerja, kami membantu Anda mencapai target kerja tersebut dan semuanya. Jika ini tidak bisa, kita terus nanti melakukan evaluasi, analisa, dan dilakukan terus. Dan ini sama seperti tadi pertanyaannya yang masalah sistem. Oh, Pak Aminto. Nah, apa sistemnya berubah-ubah? Sistem tidak berubah, sistem sama. Ini sederhana sebenarnya. Yang berubah-ubah adalah analisa dan juga keputusan di lapang. Kenapa kok ini berubah-ubah? Ya karena cuacanya sendiri berubah-ubah. Cuaca bukan tidak bisa diprediksi, cuaca dapat dipelajari. Nah, diatur polanya, diatur siklusnya. Nah, itu cuaca makanya bisa diprediksi kalau kita memahami ilmunya. Nah, jadi sistemnya tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah ya kegiatan di lahan. Nah, maka dari itu ada yang disebut rotasi insektisida kimia, fungisida kimia, seperti organik terus pun. Ini kalau terus-menerus ya juga nggak ngefek. Nah, makanya dalam MHI pestisida juga harus berubah-ubah. Misalnya sekarang pakai insek organik ini, besok pakai fungi organik ini, begitu seterusnya. Nah, poinnya itu diatur oleh manajemen yang dimana basis MHI berdasarkan penelitian internasional. Tuh, masalah proteksi tanaman, masalah nutrisi juga begitu. Akan berbeda jika target Anda misalnya padi 8 ton sama padi yang 10 ton, sama yang 12 ton. Nah, begitu juga pengaturan pengairan. Bahkan kita membuat bab khusus masalah pengairan dan drainase. Pengaturan air itu begitu penting, sangat penting dan vital. Nah, begitu seterusnya. Jadi banyak sekali komponen. Nah, dengan adanya pendampingan intensif, dengan adanya dashboard seperti ini, kami mempermudah. Bapak Ibu tidak harus menghafal. Tetapi, nah tinggal langsung pakai saja. Tapi perlu kami tegaskan bahwa sekali pakai itu pun juga tidak asal disusun. Karena itu juga ada analisa yang perlu dilakukan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya harap dari pertemuan kelas online ini sedikit memberikan gambaran seperti apa SOP presisi dan pendampingan intensif MHI yang mengacu terhadap industri. Kami berharap Bapak Ibu segera ada keputusan bagaimana saya akan melangkah 1 tahun ini, program kerja 2 tahun ini berikutnya dan seterusnya. Apalagi dengan fenomena yang sekarang, saat ini ada kabar baik dari Menteri Keuangan yang baru. Dan kemungkinan sebentar lagi masalah permodalan akan sedikit mudah, terutama untuk pertanian dan sektor real lainnya. Nah, ini kesempatan ini bisa kita ambil untuk mengembangkan potensi yang ada di rumah masing-masing, utamanya di sektor yang kita kerjakan sekarang yaitu sektor agro. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa dilanjut di grup WA MHI, di WAG Klinik. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir. Sampai bertemu di kelas online berikutnya. Akhir kata dari saya Zaka Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Jaka. Terima kasih, Bapak-Bapak. Terima kasih, Pak Jaka. Ya.